Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program OMAT, obrolan camat, hanya ada di Camat TV membangun menginspirasi. Kali ini saya berada di sebuah yayasan yang bergerak di bidang untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, yaitu orang-orang yang disabilitas. Nama yayasan adalah Bina Kusuma Sejahtera. Nama yayasannya adalah Bina Kusuma Sejahtera. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan ibu yang pemilik atau ketua Yayasan Bina Kusuma Sejahtera. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, teman. Ibu bisa diperkenalkan dulu, Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ibu namanya siapa? Hobinya apa? Bergerak di bidang apa? Gitu, coba silakan. Oke, terima kasih Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juneri Kusumawati, Ketua Yayasan Bina Kusuma Sejahtera. Hobi saya ngurusin orang. Ngurusin orang. Yang membutuhkan bantuan. Jangan ngurusin diri sendiri. Diri sendiri lupa. Ya, terus Ya lupa ngurusin diri sendiri. hobinya tadi ngurusin orang. Gimana sih Kebetulan. ngurusin orangnya? Gimana maksudnya, Bu? Kebetulan mungkin panggilan hati kali ya, panggilan hati. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, ada orang yang udah gitu aja gitu, mengalir aja. Mengalir. Kalau belum kebantu, kalau belum terbantu, mereka udah datang gitu, belum terbantu. Jadi beban. Beban, Ya, dalam khawatir pikiran. sampai dia itu meninggal, saya belum bantu tuh. Akhirnya aku jadi beban terus gitu. Jadi terus terpikirkan, Iya, makanya terpikirkan dibantu gitu. sampai benar-benar selesai. Upaya saya Sampai tetap membantu. seupayanya, iya. Nah, nama yayasannya Bina Kusuma Kusuma Sejahtera. Itu awalnya bagaimana sih, Bu, Ibu membuat yayasan itu? Dulu saya tidak punya yayasan, cuman dulu saya waktu pertama kenal disabilitas, karena saya sendiri juga tidak mengerti disabilitas. Kalau dulu namanya kan penyandang cacat. Waktu saya keluar dari rumah sakit, adalah frustasi lah, gimana sih yang Waktu namanya itu orang Bu cacat. kecelakaan ya? Saya kan kecelakaan. Awalnya dari situ. Yang namanya orang cacat itu gimana sih? Udahlah nggak punya Down, harapan gitu, down, Down, hidup itu hancur gitu. nggak pernah keluar rumah, nggak mau bergaul, nggak Iya, pernah iya, mau iya. kemana-mana itu. Terus. Tapi saya itu selalu dimotivasi dari dokter, dari dokter Andi itu almarhum. Jun, kamu masih bisa kerja, walaupun tidak harus dengan menggunakan tangan. Apa yang bisa saya lakukan orang cacat? Kalau saya tidak diasingkan sama masyarakat saja, saya sudah syukur. Saya gitu kan. Jangan ngomong kayak gitu. Banyak orang yang disabilitas, banyak yang sukses. Tapi dulu kan tidak seperti sekarang ada persatuan-persatuan. Dulu saya tidak kenal dengan Dulu orang banyak disabilitas. yayasan, banyak penggerak. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan Kalau masih nggak ada. jarang. Nah, suatu hari saya itu main ke rumah teman. Kebetulan teman saya itu Rita itu adiknya. Rita itu adiknya Buneng Potopik. Kan rumahnya di Benggala dulu. Saya main ke rumah Rita, di Dinsos itu kan dulu kan di situ, di Benggala. Saya main ke rumah Rita. Kata Rita itu, "Jun, coba kamu main ke Dinsos," katanya. Main ke Dinsos, di situ ketemu dengan Pak Kabid. Langsung Pak Kabid, almarhumah Jindang Rokadi. Nah, di situ terus ketemu Bu Emma, kasih disabilitas waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol di situ, ditanyain, "Kamu orang mana?" segala alamat segala itu. Tapi waktu itu saya udah kerja di Jakarta. Kerja di apa tuh, Bu? Karena dulu juga saya itu TKI pernah, ex-TKI. Di Jakarta saya ngajar di PJTKI, di pelatihan kerja di sana di Jakarta juga. Itu udah lama banget. Ketika ada informasi bahwa Banten akan mekar gitu-gitu loh, saya nggak terlalu ngurus itu. Saya mah kerja aja gitu. Artinya kenapa saya di Jakarta? Karena di sini saya tidak punya kerjaan, Bu. Siapa sih yang mau nerima orang cacat? Siapa sih yang mau nerima orang cacat? Itu. Oh, jadi Ibu kerja di Jakarta juga udah dalam keadaan Kondisi cacat gitu, udah kondisi disabilitas. Karena yang di sana dibutuhkan bahasa kan. Saya kan memiliki bahasa, keterampilan khusus, bahasa keterampilan untuk ngajar bahasa dan etika segala itu untuk tenaga kerja di sana. Itu di sana
Pas saya liburan, kan di sana libur, saya pulang main ke rumah Rita karena Rita butuh ini, katanya Jun minta tolong sih datang ke rumah. Ya udah saya main ke rumah. Saya itu persis saja di rumahnya Rita di Prapat itu kan, Benggala itu rumahnya dengan Dinsos itu. Saya main ke Dinsos sana. Udah main ke Rita, terus Rita nyaranin Jun main aja ke Dinsos. Biasanya di Dinsos itu ada program untuk orang-orang disabilitas, siapa tahu kamu nanti bisa, katanya gitu. Akhirnya saya coba mampir kalau main, ketemu dengan Bu Kasih, Bu Emma sama Bu Ida, ngobrol gitu. Pas ngobrol, nanti bulan depan katanya bulan Juli ada pelatihan. Ada pelatihan apa? Bukan orang cacat, saya pikir kan gitu, mau apa sih orang cacat gitu. Kamu bisa apa? Iya kata saya sedikit-sedikit bisa menjahit. Sebelum saya cacat sudah bisa menjahit, saya gituin gitu. Ya udah kamu nanti ikut aja pelatihan menjahit kalau gitu. Kayak tanggal berapa itu bulan Juli masuk, saya itu dijemput sama orang Dinsos, kalau nggak salah Pak Mulyana itu, yang orang Dinsos sampai sekarang masih ada di temen. Nah di situ dijemput di sini, saya pelatihan di sana 1 bulan. Pelatihan untuk? Pelatihan menjahit, Oh, keterampilan menjahit. Kan di sana di semua itu, dari disabilitas netra, disabilitas fisik, disabilitas rungu bicara, semua kumpul di situ. Kata saya, waduh gimana ini, bisa apa enggak gitu beradaptasi dengan mereka nih. Akhirnya lama-lama udah kita belajar aja. Udah itu 1 bulan itu saya nggak pernah pulang, pokoknya harus nginep di situ sebulan itu. Di mes gitu di mes, di balai itu, yang sekarang ada di Cipocok loh. Nah, udah di situ saya itu dikasih amanat sama Pak Kabid. Jun, kamu kan di Jakarta kerja ngurusin apa katanya. Saya ngurusin belajar bahasa sama belajar ini ngajarin babysitter sama lansia gitu kan. Ya udah kamu kan di sini kan ada tunanetra. Cuman saya tidak tahu saat itu diamanatin, Jun urus kamu nih, orang-orang tunanetra urus kamu katanya. Lah, bagaimana ceritanya? Saya nggak tahu mereka bagaimana. Coba saya diajarin sama Pak Kabid. Nih, kalau kamu mau ngurusin disabilitas netra, jangan ngomongnya ke sana ke sini, bahasanya tuh. Cara udah diajarin aja, kalau kamu mau ngajar tunanetra, kamu harus menggunakan kanan kiri. Gitu. Jangan buat ke sana ke sini, jangan. Itu menyesatkan gitu. Iya. Oh, akhirnya Bu Jun ini setelah bisa menjahit diminta juga untuk membantu atau melatih yang tunanetra gitu. Dari situ tuh ya. Nah, udah tunanetra udah saya bisa atasi itu ya. Pokoknya kalau mau bawa tunanetra ke kamar mandi itu harus semua. Harus semua, kan di situ kan satu kamar itu 6, perempuan 6, laki-laki 6. Kalau laki-laki kan beda kamar di atas. Perempuan itu satu kamar 6. Itu semua itu saya kalau mau mandi, ayo bangun semua. Biar mandinya kan ada 3 kamar mandi berdua gitu, supaya dia biasa saling ini. Nanti kalau saling gosok. Bukan saling gosok, Bu. Kalau umpamanya jalan sendiri, kan pati mipir-mipir ini tembok. Kalau berdua kan ada saya. Jadi harus semua keluar tuh. Jadi nanti saya yang di depan, jadi teman-teman yang di belakang semua jadi kayak tutut-tututan gitulah gitu. Jadi semua bisa gitu. Saya bisa dari situ tuh belajar. Udah masuk sebelum mandi, nanti kalaupun keluar kita arahin tuh. Kalau keluar hitung dari kamar tempat tidur kamu ke kamar mandi berapa langkah. Jadi kira-kira kalau umpamanya nggak ada yang bantu, di sini ada tembok, nanti batasan ini. Kalau tunanetra kan ininya kuat, daya ingatannya kuat. Karena memang itu kali karena dia tidak bisa melihat, jadi dia ada daya ingat kuat. Dari daya ingat kuat itu, udah gitu, udah ini yang tunanetra udah bisa saya atasi. Yang rungu bicara Bu, yang susah tuh. Jadi sebenarnya Bu Jum ini setelah dilatih, kemudian direkrut untuk melatih di balai pelatihan ya. Enggak di balai, di situnya juga ya selama masih belajar. Belajar saya juga sama belajar. Dimanfaatkan juga. Dimanfaatkan juga. Kan pas juga saya itu udah bisa menjahit gitu. Kata Bu Emma gini, Jun kamu udah jalan jahitnya? Iya sedikit-sedikit sama jalan Bu, dari tadinya juga saya udah kursus nah, gitu. Akhirnya pas setelah pengalaman Bu Jun di tempat pelatihan, kok tiba-tiba membuat suatu yayasan itu bagaimana? Langsung berubah banget? Waktu itu setiap kan habis pelatihan tuh, waktu itu setiap setahun itu 100 orang pelatihan itu, 43 ini pokoknya setiap pelatihan 40 gitu. Di setiap pelatihan
itu kan ada ini siapa yang minat melanjutkan. Karena waktu itu umur saya kan sudah udah punya anak saya itu. Nah, dari yang pelatihan ini tunanetra makan nggak terlalu dengan ini ijazah. Saya bawalah ke Bandung. Itu pun dijemput dari Bandung ke sini dan saya pun dari dulu itu dibimbing sama Pak Kabid. Diarahin situ sama Pak Kabid Hajindang tuh, almarhum semoga panjangan umur, lapangan kuburnya gitu. Pak Jindang itu Jun, besok nanti ada ini. Yuk kamu ikut. Dituntun Bu saya benar-benar dibimbing ya. Dibimbing bener. Dibawa ke Bandung, dibawa ke Untuk Bogor. apa tuh? Untuk apa? Supaya tahu panti-panti dulu mah panti kan. Terus sekarang mah ini balai. Dibawa ke Panti Wiataguna itu untuk tunanetra. Di Bekasi untuk tunanetra, terusan di Bogor untuk yang disabilitas fisik, di Bambu Apus untuk rungu bicara, di Bambu Apus juga untuk anak juga. Saya tuh bener-bener dituntun gitu. Kemana aja ada program tuh diajak, yuk ke sana main gitu. Jadi makanya saya tuh kenal dengan orang pusat itu dari situ. Nah jadi ketika membuat yayasan, waktu mau pelatihan ke pusat, ke Cibinong atau kemana itu dibutuhkan ijazah. Dibutuhkan ijazah. Sementara disabilitas Kabupaten Serang itu minim yang berpendidikan. Ada yang berpendidikan. Terus itu mikir, Pak gimana? Ngobrolkan sama Pak Kabid. John, kamu buka yayasan. Tahun 2010 itu. Nah, nggak punya duit, Pak. Waktu itu, kamu nggak usah ngomong duit katanya. Sekarang kamu menggak buka yayasan. Ya pengen, Pak, kalau buka mah. Cuman kan itu harus ada pengurusan, harus ada ini, harus ada duit juga. Kamu cari notaris yang baru, katanya yang baru bukalah, yang belum ternama. Waduh, gimana? Kalau di Cirebon itu saat itu udah 5 jutaan. Saya kan nggak punya duit 5 juta. Coba cari lagi, kamu cari sampai udah minimal 2-3 jutaan segitulah. Saya dapat karena kebetulan adik saya kerja di Pak Haji Majid yang di Keramat itu almarhum, bengkel di Ahas itu, di situ saya kan ngejemput adik di situ. Waktu itu saya jemput adik kerja di Haji Majid itu Honda itu. Sebelahnya ada notaris Zen yang di Prapan tuh sekarang tuh Ahmad Zen itu tuh notaris pertama saya bikin yang itu situ. Membuat akte yayasan. Jadi dari Keramat saya itu bikinnya. Dari situ saya akhirnya bukanlah dibantu lah dana pun dari Pak Kabid. Pak Kabid yang membiayai pembuatan. Membiayai itu udah buat kamu ini fasilitasi teman-teman kamu, terus dibimbing. Itu terus selalu dibimbing saya itu sama Pak Kabid. Pak Jindang itu. Lah nanti gimana, Pak? Kamu buka paket C, kalau kamu belum bisa buka KBM, kamu ini aja kerjasama dengan ini ke Dinas Pendidikan. Terus nggak lama kemudian Pak Kabid dipindahkan ke Dinas Pendidikan. Saya dipanggil lagi sama Pak Kabid tuh. Pokoknya benar-benar Pak Jindang itu membimbing saya itu gitu. Sampai saya tuh benar-benar berjasa lah gitu dalam bisa membuka yayasan seperti ini ya, dan membantu teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan. Terus yang sudah ditelurkan oleh Bu Jum ini yang sudah selesai pelatihannya dan kemudian berdiri sendiri itu udah berapa orang, Bu? Udah banyak? Banyak. Banyak. Dari tahun berapa itu, Bu? Pokoknya saya itu kalau ini dari 2000 mulai itu yang rutin itu 2000 berapa? 98-an gitulah, sebelum 2000 itu sudah. 98. Udah bisa ngapain aja tuh, udah berdiri mereka. Kalau yang mereka yang biasanya yang sudah berhasil itu kalau mereka sudah Roden dari mana? Salah satu itu ODGJ itu. Iya, tadinya nggak pernah ketemu gitu tuh dia ada. Nah kalau untuk ODGJ itu di sini tuh diapain tuh, Bu? Kalau itu sebetulnya masih ada orang tuanya. Dia itu masih sama orang tuanya. Karena emang sekarang ibunya meninggal, agak terlantar gitu. Justru itu dia itu kadang-kadang di Nambo sama neneknya. Nah sekarang aja baru nongol, ini udah lama itu saya cari. Nah itu diapain biasanya kalau di sini di yayasan ini untuk saat di penyembuhan atau karena dia mah ini sih bawaan lahir dari lahir. Tadinya kan Gerahita, terus sekarang ketambah ini gitu. Terus dia di sini di pelatihannya apa? Waktu itu sih kita paling memberikan bantuan. Kasih bantuan. Tapi karena program pusat sudah nggak ada bantuan tunai itu kan nggak ada, udah dihapus untuk bantuan disabilitas itu.
atensi pun ada sulit. Tapi APBD waktu itu dapat, cuma sekarang sudah nggak ada lagi bantuan, harus melalui P3KE lagi. Ribet kan sekarang itu. Malah yang masuk P3KE itu kalau menurut saya mah mereka kadang-kadang dapat bantuan gitu. Tapi orang-orang yang tidak masuk DTKS dan tidak masuk P3KE, malah mereka yang tidak tersentuh gitu. Iya, yang nggak dapat karena memang data P3KI bukan dari usulan dari kita ya, itu Bu. dari mana P3KI? Kayaknya dari pusat itu, Bu. Karena kita juga udah turun, datanya udah ada. Iya, kayak gitu. Saya juga. Sedangkan untuk merubah data lagi bisa, agak susah kan gitu. Ya itu masalahnya. Kadang-kadang kita juga update datanya nggak setiap, padahal kan setiap itu kan berganti terus ya update harusnya ya. Iya, sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa, harus data yang ada turun itu yang harus kita kerjain. Ya, itu. Walaupun nanti umpamanya kita menggantikan harus repot Nggak boleh. lagi. Nggak boleh lagi. Harus berdasarkan ini. Saya juga Nah, sekarang mudah-mudahan nanti bisa didengar ya oleh iya. yang Kan sekarang kan keluhan langsung. permasalahan sekarang juga di provinsi itu kayak gitu lagi. Harus yang sudah ada P3KE. Ya Allah, kata saya sulit amat sih sementara kan